Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Ayu Pratnya Sulaksmi Dewi dengan NIM 1210253. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan CRM atau Customer Relationship Management. Sebelum itu, saya akan menampilkan video tentang Stay in Bali Travel dari Airbnb. Selamat menyaksikan! Bingung weekend ini mau jalan-jalan kemana di Bali? Langsung aja buka website Stay in Bali di www.stayinbali.asia untuk dapetin voucher aktivitas berlibur dengan harga termurah seperti menginap, kulineran, bermain ATV, petualang safari, wisata bahari, dan masih banyak lagi. Ikuti tutorial ini untuk melakukan pemesanan. Buka website Stay in Bali di www.stayinbali.asia. Setelah itu, masuk ke halaman teman weekend. Kemudian pilih voucher yang diinginkan. Tekan tombol Buy Now untuk membeli voucher. Tekan Login jika belum login dengan akun Google. Tekan Add. Setelah itu tekan Cart untuk menambah pesanan. Tekan Back untuk menambahkan produk. Tekan Continue untuk melanjutkan pesanan. Cek pesanan terlebih dahulu sebelum checkout. Kemudian tekan Checkout. Tekan Pay untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Kemudian pilih metode pembayaran favoritmu, lalu bayar sesuai nominal yang telah ditentukan. Tekan Send jika ingin mengirimkan invoice ke alamat email. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pemesanan via WhatsApp untuk tanya-tanya dulu, dan jika ada wishlist tempat favoritmu, kamu bisa langsung infokan ke kami dan akan kami berikan harga yang terbaik. Jadikanlah Stay in Bali teman weekend terbaikmu. Selanjutnya ada PPT dari saya, Stay in Bali Online Travel Agent. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada Strengths, Weakness, Opportunities, dan Strength. Selanjutnya ada Marketing Mix 7P, yaitu Produk, Price, Place, Promotion, Process, People, dan Physical Evidence. Yang pertama ada produk atau produk. Pada sisi kekuatan strength, online travel agent Stay in Bali memiliki variasi produk yang luas, mencakup hotel, villa, dan resort. Selain itu, ketersediaan banyak produk akomodasi di Bali dan ekspansi ke luar Bali menunjukkan potensi pertumbuhannya yang akan dilayani dengan tambahan berupa airport pickup service, yang juga diberikan pilihan tambahan bagi pelanggan. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, produk yang dimiliki belum merata di seluruh area Bali, yang akan mengidentifikasi potensi peningkatan cakupan geografis. Yang kedua ada variasi produk properti bintang 5 juga masih terbatas, sehingga terdapat peluang untuk meningkatkan jenis akomodasi yang lebih eksklusif dan efektif. Dan yang ketiga, ada absennya produk aktivitas wisata yang terpisah dari akomodasi yang menunjukkan peluang bagi pengembangan paket-paket berbasis pengalaman. Dan yang terakhir, kendala dalam kontrak dengan properti yang membutuhkan lisensi ASITA dapat membatasi pertumbuhan bisnis. Yang selanjutnya ada peluang atau opportunities. Ada peluang potensi untuk menjalin kerjasama dengan merek-merek akomodasi yang belum tergabung dengan Stay in Bali. Serta lisensi terdaftar di ASITA dapat memberikan akses untuk bekerja sama dengan properti bintang 5 yang sudah mapan. Ekspansi ke daerah pariwisata di luar Bali juga membuka kesempatan baru dengan penawaran paket bundle yang menggabungkan akomodasi dengan aktivitas wisata yang sesuai dengan tren pasar. Merupakan strategi cerdas untuk menarik minat pelanggan tersebut. Selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang perlu dibatasi adalah persaingan dari kompetitor yang menawarkan lini produk lebih beragam dapat menekan pangsa pasar. Ketidaksetujuan beberapa pemilik properti untuk bekerja sama dengan online travel agent yang baru saja merintis dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Yang ada kendala dalam menjual akomodasi di Airbnb, dan persaingan dengan kompetitor yang sudah terdaftar di ASITA perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dalam menghadapi kompetisi di pasar.
Yang kedua ada harga atau price. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Stay in Bali memiliki keuntungan dengan harga produk yang lebih rendah dari properti lainnya, serta mampu menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar melalui metode dynamic pricing. Kemampuan untuk dengan mudah mengatur harga di platform Airbnb dan fitur khusus untuk penawaran spesial yang menjadi nilai tambah. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness yang perlu diperhatikan meskipun harga dapat disesuaikan. Perubahan harga masih dilakukan secara manual yang meningkatkan risiko terjadinya human error. Selain itu, harga layanan airport pick-up service cenderung mahal dibandingkan dengan penyediaan layanan lainnya. Tidak adanya harga jangka panjang, tahunan, dan semua properti juga menjadi keterbatasan dari Stay in Bali. Selanjutnya ada peluang atau opportunities yang dapat dimanfaatkan oleh Stay in Bali, termasuk memberikan tawaran harga spesial berdasarkan musim atau peluang tertentu, seperti promo early bird dan last minute, dalam situasi daerah dengan traffic dan demand tinggi. Pemberian penawaran harga spesial dapat menjadi daya tarik. Penggunaan alat analisis eksternal sebagai RDNA juga memberikan peluang untuk menganalisis harga kompetitor dan mengambil langkah strategis. Berdasarkan data yang dianalisis, analisis data juga dapat membantu dalam merumuskan strategi harga yang lebih efektif. Yang ketiga ada tempat atau place. Airbnb memiliki kekuatan dalam inovasi berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan pengguna dari fitur-fitur yang mudah digunakan, termasuk fitur pengaturan harga dan insight, yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses pemesanan serta transaksi, baik bagi Stay in Bali maupun tamu. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kelancaran penggunaan sistem Airbnb, bergantung pada infrastruktur pendukung seperti wifi dan listrik. Selain itu, belum adanya fitur untuk menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda, yang dapat membatasi kemampuan penyesuaian harga. Tidak meratanya distribusi fitur baru pada semua akun Airbnb dapat mengurangi keseragaman pengalaman pengguna. Meskipun Airbnb dikenal secara domestik, ada peluang besar pada tingkat internasional, namun mengingat banyaknya tamu mancanegara yang menggunakan platform Airbnb. Peluang juga ada pada citra Airbnb sebagai platform penjualan akomodasi dengan harga terjangkau. Dengan menggunakan alat analisis seperti RDNA, Stay in Bali dapat menganalisis kompetitor dan memperbaiki performa akun untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di Airbnb. Namun, terdapat ancaman dari beberapa faktor. Sistem yang tidak stabil atau sering mengalami kesalahan tanpa alasan yang jelas dapat merusak pengalaman pengguna. Kompetitor yang menggunakan platform online selain Airbnb dapat mengurangi pangsa pasar. Airbnb juga dapat terlihat bersikap mendukung tamu saat terjadi keluhan, yang dapat mengabaikan kebutuhan mitra seperti Stay in Bali. Selain itu, Airbnb tidak memungkinkan tampilan merek produk. Yang keempat ada promotion atau promosi. Kekuatan atau strength, perusahaan Stay in Bali memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal rating akun di platform Airbnb. Konten properti yang berkualitas tinggi termasuk foto dan video, serta kualitas copywriting deskripsi properti juga menjadi keunggulan perusahaan. Keberadaan 5 akun Airbnb untuk tujuan promosi dan penjualan produk memberikan keunggulan dalam jangkauan. Selanjutnya ada beberapa kelemahan yang harus diatasi. Promosi dengan tujuan branding perusahaan di platform Airbnb terbatas oleh syarat dan ketentuan Airbnb itu sendiri. Produk harus senantiasa dirawat dari segi konten, foto, dan copywriting agar performa penjual tetap optimal. Meskipun promosi dari media sosial Stay in Bali ada dampaknya, tidak langsung terasa di kanal penjualan Airbnb, tapi ulasan buruk pada produk dapat berdampak negatif pada promosi melalui Airbnb. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Diketahui bahwa ulasan tamu memiliki pengaruh besar terhadap tingkat promosi Airbnb untuk produk Stay in Bali. Acara-acara khusus dan peralatan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mempromosikan produk di Airbnb
Penggunaan point of interest dari properti dalam copywriting juga menjadi peluang untuk menarik perhatian. Analisis data juga dapat membantu perusahaan menentukan strategi promosi yang lebih efektif. Ancaman atau threats yang harus diwaspadai. Ulasan buruk dari tamu memiliki potensi untuk merugikan promosi produk, di antaranya Urban, kompetitor dengan reputasi akun Urban yang setara atau bahkan lebih baik, serta variasi promosi yang lebih banyak bisa menjadi ancaman. Faktor yang sulit diprediksi seperti algoritma Urban yang kompleks juga menjadi potensi ancaman yang perlu diperhitungkan dalam strategi promosi. Yang kelima ada proses. Kekuatan Stay in Bali menonjol dalam beberapa hal. Proses pembayaran dan transaksi yang aman di Urban memberikan rasa kepercayaan kepada para tamu. Komunikasi yang lancar antara Stay in Bali dan tamu juga merupakan poin kuat. Memastikan interaksi yang efisien dengan jam layanan yang panjang mencapai 13 jam per hari. Menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang memuaskan. Fleksibilitas untuk menambah produk baru tanpa persetujuan Urban memberikan kebebasan dalam pengembangan penawarannya. Ada kelemahan. Beberapa tantangan terlihat dari kesalahan manusia terkadang terjadi. Mempengaruhi kualitas pelayanan, waktu terbatas untuk berkomunikasi di luar jam kerja dapat menghambat tanggapan cepat. Ketidakmampuan untuk langsung menyetujui pemesanan atau permintaan perjalanan melalui platform Urban bisa memperlambat proses. Lambatnya peningkatan rating akun dari Urban bisa mempengaruhi pandangan tamu terhadap layanan. Selanjutnya, peluang. Ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Survei kepuasan tamu dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dengan tamu dan membangun loyalitas. Data karakteristik wisatawan dapat membantu dalam mengembangkan strategi pelayanan yang lebih sesuai. Mencatat informasi tamu untuk pendekatan pelayanan yang lebih personal adalah peluang besar. Memberikan keuntungan lebih kepada tamu yang kembali dapat memperkuat loyalitas Stay in Bali. Ancaman terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada masalah pembayaran terkait faktor regional. Bisa mempengaruhi beberapa tamu dari negara tertentu. Komplain yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dapat merusak reputasi. Gangguan layanan akibat masalah sistem Urban bisa berdampak pada pengalaman tamu secara keseluruhan. Perbedaan zona waktu bisa memperlambat proses pelayanan. Yang keenam ada orang atau people. Kekuatan Stay in Bali memiliki tim yang secara teratur, melakukan product maintenance untuk menjaga kualitas produk, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada tamu dan mitra bisnis. Respon intens terhadap keluhan tamu juga memberikan kekuatan yang memperkuat hubungan dengan mereka sepanjang siklus penginapan. Selanjutnya ada kelemahan. Ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun pelayanan secara umum baik, pemahaman produk yang tidak merata di antara staf dapat mempengaruhi kualitas layanan. Perlu upaya lebih lanjut dalam peningkatan pendataan produk ke dalam database, serta melengkapi farmasi tim di beberapa departemen. Selain itu, kurangnya tim komunikasi selama jam malam hingga pagi juga menjadi kelemahan yang perlu diatasi. Selanjutnya ada peluang. Stay in Bali memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas karyawan melalui program pelatihan yang diselenggarakan perusahaan. Kolaborasi dengan market manager Urban juga merupakan peluang strategis untuk merancang strategi yang lebih efektif di platform Urban. Peningkatan komunikasi dengan pihak properti dan kegiatan tim bonding juga dapat memperkuat hubungan tim serta hubungan dengan mitra. Selanjutnya ada ancaman. Ketersediaan inventory dipengaruhi oleh porsi yang diberikan oleh pihak properti yang dapat mempengaruhi keterbatasan akomodasi. Perubahan perilaku dan karakter wisatawan serta perubahan strategi bisnis dari pihak properti juga dapat berdampak pada Stay in Bali. Ancaman lain datang dari pesaing yang mungkin melakukan sabotase dalam persaingan pasar. Dan yang ketujuh ada physical evidence. Kekuatan. Perusahaan Stay in Bali menunjukkan upaya kuat dalam membangun branding melalui logo dan deskripsi profil host. Selain itu, ketersediaan
beragam data dan konten terkait kondisi fisik produk memberikan nilai tambah yang dapat disampaikan kepada tamu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kelebihannya adalah UI dan UX yang menarik platform Airbnb yang mudah digunakan oleh berbagai jenis perangkat. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang perlu diperhatikan adalah branding. Branding perusahaan di platform Airbnb tergolong sangat lemah, sehingga ada peluang untuk memperkuatnya. Dengan konten yang lebih menarik, yang dapat disampaikan setelah transaksi, yang dapat menjadi kendala dalam memberikan informasi awal kepada calon tamu. Selain itu, tidak adanya akun media sosial properti pada listing Airbnb dapat membatasi interaksi dengan calon tamu. Adanya perbedaan antara foto dan realitas properti juga bisa menjadi isu potensial. Selanjutnya ada peluang. Memasukkan integrasi ornamen dan warna khas perusahaan ke dalam konten properti di Airbnb dapat memperkuat branding. Melakukan inspeksi rutin pada properti dapat memastikan kondisi fisik yang sesuai dengan yang dijanjikan kepada tamu. Fitur Good Box dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang area sekitar properti, memberikan pengalaman yang lebih lengkap kepada tamu, memberikan informasi lebih lanjut tentang merek Stay in Bali setelah tamu menginap juga dapat memperkuat kesan yang sangat positif. Dan yang terakhir ada ancaman yang perlu diwaspadai, yaitu regulasi ketat terkait merek yang diberikan oleh host pada Airbnb bisa menjadi hambatan dalam membangun branding yang kuat. Airbnb melarang tampilan merek properti yang mengharuskan Anda untuk menemukan cara lain untuk mempromosikan merek Anda. Tidak adanya kontrol langsung atas kondisi fisik properti dapat menjadi tantangan dalam menjaga konsisten pengalaman tamu. Ketidakmampuan untuk menyertakan identitas host pada listing produk juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada calon tamu. Kesimpulannya, Stay in Bali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, namun juga menghadapi beberapa tantangan. Kekuatan utama terletak pada variasi produk yang luas, harga kompetitif, dan reputasi baik di platform Airbnb. Kelemahan utama adalah cangkupan geografis yang belum merata, keterbatasan produk mewah, dan ketergantungan pada platform pihak ketiga. Peluang terbesar terletak pada ekspansi ke pasar yang lebih luas, pengembangan produk baru, dan peningkatan kerjasama dengan mitra strategis. Ancaman utama berasal dari persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan ketergantungan pada platform pihak ketiga. Maka secara keseluruhan, Stay in Bali memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang dengan fokus pada penguatan kelemahan, pemanfaatan peluang, dan minimalkan ancaman. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisi di industri pariwisata. Strategi yang perlu dipertimbangkan meliputi perluasan portofolio produk, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan branding. Sekian presentasi saya hari ini. Maaf jika ada banyaknya kesalahan kata-kata yang saya sebutkan. Terima kasih. Santi. Bye-bye. Terima kasih.